Satu, khutbah harus dilakukan dalam sebelum sholat. Dua, khotib harus suci dari hadas, najis dan menutup aurat. Tiga, khutbah disampaikan di waktu Jumat dengan jamaah yang menjadikan terlaksananya sholat Jumat dan harus dengan suara lantang demi tercapainya faedah khutbah. Empat, antara khutbah dan sholat Jumat tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan, karena hal itu dianggap sebagai pemisah yang memotong sholat. Lima, khutbah harus dibacakan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Ini kita boleh bahasa Indonesia. Selanjutnya dilakukan dengan yang terakhir dengan berdiri bagi mampu menyadari pendapat melalui pertanyaan ini merujuk hadis Rasul Muhammad bahwasanya Rasulullah SAW di dunia itu berkhutbah pada lisan, kemudian duduk kemudian berdiri lalu berkhutbah sebagaimana yang kalian lakukan. Rukun-rukun khutbah: yang pertama, baca pujian kepada Allah. Yang kedua, membaca salawat Nabi. Yang ketiga, membaca wasiat takwa. Yang keempat, membaca sepenggal ayat Al-Quran. Dan yang kelima, membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimah. Rukun-rukun selanjutnya, hikmah sholat Jumat. Apa sih hikmah dari sholat Jumat? Yang pertama, simbol sholat Jumat merupakan simbol persatuan antar sesama umat muslim. Nah, karena kita berkumpul bersama tempat beribadah yang indah. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia. Semua sama, antara yang miskin maupun yang kaya. Yang ketiga, menurut hadis, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dikabulkan. Dan yang keempat, sebagai syiar Islam. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, teman saya, yaitu Kak Nani Berkasihan. Kepada Kak Nita, saya persilakan. B. Pengertian sholat jamaah dan sholat kelompok. 1. Pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar atau sholat wajib dengan dan isya di waktu sholat yang sama, yang zuhur yang pagi, atau di waktu sholat kedua sholat yang wajib. Ada ketentuan dalam sholat wajib dan kondisi yang normal. Sholat wajib harus dikerjakan sesuai imam makmumnya yang sudah didudukkan. Akan tetapi apabila dalam keadaan berpergian atau sakit yang jauhnya antara kurang lebih 80 km atau dalam keadaan masyarakat melakukan dengan cara jamaah. Hukum melaksanakan jamaah adalah boleh, sebagaimana seorang yang melakukan jamaah bila sholat sendirian dan tidak jamaah bila sholat jamaah. Namun lebih utama juga melakukan jamaah. Jamaah terbagi dua. Satu, jamaah takdim, ialah menggabungkan sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang sama. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Cara jamaah takdim: 1. Perjalanan minimal 2 pahala. 2. Dalam perjalanan 2 makan atau perjalanan haram. 3. Urut. 4. Niat sholat jamaah sebelum selesai sholat yang sama. 5. Waktu sholat yang telah cukup untuk melaksanakan 2 sholat yang berjamaah. 6. Melakukan sholat yang pertama dan sholat yang kedua secara berkesinambungan menurut pandangan Muslim atau tidak kondisi pada sholat 2 rakaat dengan cepat. 7. Ada dugaan 8. Masih dalam perjalanan. 9. Yang ini telah diperbolehkan jamaah. B. Jamaah akhir. Sholat jamaah yang dilaksanakan pada waktu sholat yang akhir. Misalnya sholat zuhur dengan melaksanakan pada waktu asar. Syarat-syaratnya yaitu: 1. Niat jamaah akhir di waktu sholat yang pertama sekiranya masih tersisa pada waktu untuk melakukan 1 rakaat sholat. 2. Masih dalam perjalanan. Selanjutnya, sholat qasar. Sholat qasar adalah melaksanakan sholat zuhur, asar atau isya
wakaf. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah wakaf salat ini merupakan keringanan atau ketetapan mutlak. Selain itu, ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal, yaitu wakaf salat dan hukumnya, jarak tempuh perjalanan yang membolehkan wakaf, 3 dan 1. Artinya, dan apabila kamu bekerja di muka bumi, maka tidak akan mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kecil, dulunya orang-orang kecil itu adalah fungsi yang nyata baginya. Berdasarkan ayat yang di atas, salat 2 rakaat dalam perjalanan menurut Abu Hanifah bukanlah melaksanakan kewajiban yang mendapatkan perlindungan Allah ada sebentar, melainkan pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak mendapat keuntungan. Dengan demikian, salat dalam perjalanan cukup dilaksanakan 2 rakaat saja. 4. Syarat-syaratnya: perjalanan jauh bukan untuk kemaksiatan. 2. Dalam perjalanan mencapai 16 parsa. Selanjutnya, hal-hal yang memperbolehkan sholat jamaah. A. Berhenti di Arafah atau Muzdalifah. Para ulama bersepakat bahwa menjalankan sholat zuhur dan asar secara hati pada waktu zuhur ketika berada di Arafah. Begitu pula antara sholat maghrib dan isya secara hati di waktu isya ketika berada di Muzdalifah. B. Kemudian bagi orang yang sedang atau berpergian, baik masih di rumah tempat tinggalnya atau yang perjalanan, dan atau sudah sampai di tujuan, dibolehkan menjalankan sholat dari secara jamaah tasbih atau jamaah tasbih di rumah saja. Dan selama berada di tempat yang dituju, kita boleh menjalankan sholat dengan syariat yang tidak berniat, dengan syarat yang tidak berniat untuk menyerap di tempat. C. Hujan. Jika seseorang berada di suatu masjid atau sekolah, tiba-tiba hujan turun sangat lebat, maka dibolehkan menjalankan sholat maghrib dengan isya, zuhur dan asar. Dan sama-sama pernah berjamaah antara sholat maghrib dan isya pada suatu malam yang diguyur hujan lebat. D. Sakit. Sakit merupakan cobaan dan ujian bagi manusia. Apabila seseorang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian ini dan tetap menjalankan perintah Allah tentunya, khususnya pada masa salat, maka akan mengulangi dosa-dosanya. Sekalipun salat itu dikerjakan dengan cara berjamaah. Takut. Takut adalah masalah ini bukan takut seperti yang biasa dialami oleh orang. Ini takut secara batin. Keperluan atau kepentingan mendesak dalam banyak kejadian masyarakat, tapi caranya karena sehingga dengan beberapa keperluan. Bagaimana mereka merupakan sholat yang telah memberikan kewajiban dan manusia yang sudah dimanfaatkan. Maka baru menjalankan sholat bagi orang yang tidak dalam safar, itu ada kejadian yang mendesak asal hal itu dijadikan sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Kesimpulan sholat Jumat adalah ibadah yang dikerjakan di Jumat 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.